Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih sayangnya yang luar biasa. Terlebih dia memberikan Yesus mati di Golgota agar kita boleh diselamatkan. Sebelum kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Dan sekarang apabila kami belajar firman-Mu, kami siap mendengar, dan biarlah Roh Kudus mengajar kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dengan baik dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang pertukaran hadiah. Pertukaran hadiah. Nah, sekarang ini banyak orang yang tukar kado ya. Nah, pertukaran hadiah apa yang terjadi? Sebelumnya kita lihat ayat hafalan kita. Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, engkau akan mendapat ya. Jadi kalau kita mencari, kita akan mendapat Tuhan kita. Nah, sekarang kita perhatikan. Kembali ke kota Bethlehem. Hari itu kota Bethlehem penuh sesak ya. Semua hotel penginapan penuh. Tidak ada tempat untuk seorang raja, yaitu Yesus lahir. Dan di kandang yang hina, di palungan, bayi kecil itu dilahirkan. Sebab apa? Semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Itulah sebabnya Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk disensus, dicatat namanya. Dan pada saat itulah Yesus lahir di kota kecil di Bethlehem. Nah, lahir seorang raja. Sekarang 33 tahun kemudian kembali ke Yerusalem ya. Didapati banyak orang pergi ke sana untuk merayakan Paskah. Perayaan itu perayaan tentang kelepasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir lebih dari 400 tahun yang lalu. Maksud saya 400 tahun penjajahan. Jadi mereka selalu merayakannya dan selalu ingat bahwa tangan Tuhan yang melepaskan mereka. Nah, sekarang kita lihat Paskah yang terjadi saat Yesus ada di dunia ini. Dia pergi ke lantai 2 di sebuah gedung, di sebuah tempat. Di sana telah tersedia makanan roti dan air anggur. Yesus mengatakan roti ini adalah lambang tubuhku yang mati untuk menebus dosa manusia. Begitu juga air anggur itu melambangkan darah yang dicurahkan untuk menebus manusia. Nah, begitu lambang-lambang ini menyatakan hadiah yang Yesus berikan bagi kita. Coba kita lihat kembali tentang Yusuf ya, membungkus bayi Yesus dan meletakkannya di atas palungan. Yusuf dari Arimatea membungkus tubuh Yesus saat kematiannya dan meletakkan di dalam kuburnya yang baru yang dia sediakan untuk dirinya sendiri. Nah, selain itu, dengar, itu Yusuf. Sekarang malaikat-malaikat pada waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat menyanyi dengan gembira, menyatakan kabar kesukaan tentang lahirnya seorang raja. Malaikat lain juga dalam peristiwa yang lain bersuka cita. Karena apa?
membangkitkan Yesus dari kubur saat dia mati. Malaikat. Nah, ketika Yesus lahir, ada darah dan air yang ditumpahkan. Pada waktu Yesus mati, darah dan air juga keluar dari lambungnya. Ini merupakan suatu lambang juga untuk apa? Untuk penembusan manusia. Pada waktu Adam diciptakan, Allah mengambil dari rusuknya, ya, tulang rusuk untuk menjadikan Hawa. Dia juga dari sisi tubuhnya keluar apa? Keluar cairan darah dan air yang merupakan lambang, di mana ia merupakan bagian dari gereja Allah. Yesus sebagai pengantin pria dan pengantin wanita adalah gerejanya. Nah, kita dapati bahwa memberikan hadiah yang terbaik bagi Yesus, apa yang dapat kita lakukan setelah Yesus memberikan semuanya untuk kita? Nah, dia mau kita menyerahkan sepenuhnya hati kita kepadanya, menjadikan dia sebagai juru selamat. Dan biarlah doa kita seperti ini. Ya Tuhan, hari ini ya, terimalah aku menjadi milik-Mu sepenuhnya. Aku mau menyerahkan semua rencanaku di dalam tangan Tuhan. Gunakanlah diriku untuk melayani orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tinggallah bersama aku. Tinggallah bersama aku. Dan bagaimana caranya aku dapat melakukan kehendak-Mu? Bantulah agar aku memperoleh kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, pertukaran hadiah. Yesus sudah memberikan semuanya, hidupnya untuk kita. Dan dia mau kita juga menyerahkan sepenuhnya tubuh kita, diri kita untuk melayani dia. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami sebagai hadiah yang terbesar untuk penebusan. Dan biarlah kami juga mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Salam dari Bali.